Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Oke, baik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, kalian beserta keluarga yang ada di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, jadi kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kalau kalian lihat di psikologi ya, di psikologi sekolah itu adalah jadwalnya ulangan harian ya. Maka nanti saat ini kita akan mengulang materi tentang dinamika gerak lagi ya. Kemarin kita sudah ulang, hari ini kita ulang lagi untuk membahas beberapa penguatan contoh-contoh soal untuk penguatan materinya. Jadi nanti setelah review hari ini barulah kalian nanti coba kerjakan ulangan hariannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab soal-soalnya. Bapak akan share terlebih dahulu bahan ajarnya. Ya, materinya masih review ya, review tentang dinamika gerak, indikatornya juga masih sama kayak pertemuan yang sebelumnya. Masih akan menjelaskan, kalian nanti setelah belajar ini akan mudah-mudahan mampu yang pertama menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian menghitung percepatan dan gaya tegangan tali dari berbagai kasus penerapan hukum Newton, kemudian nanti menjelaskan gaya gesek dan menghitung gaya gesek. Baik, Bapak nggak akan tanya-tanya lagi tentang teorinya, karena kemarin Bapak sudah tanya beberapa orang di antara kalian. Maka kita langsung saja ke latihan-latihan soal ya, sebagai penguatan materi dari dinamika gerak. Ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan, soal yang pertama ya, ini adalah salah satu penerapan dari hukum Newton ya. Nah, penerapan dari hukum 1 Newton ini bisa dilihat dari lip ya, yang bergerak bisa ke atas atau ke bawah. Gitu. Kita akan coba ngejawab ya untuk soal yang nomor 1. Nah, ini katanya lipnya bergerak turun ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu diagram gayanya. Jadi misalkan ini ada lip ya, Bapak bikin kotak saja. Nah, kemudian katanya masa lipnya 600 Newton. Berarti ini ada gaya berat ke bawah sebesar berapa? Gaya beratnya kalau masanya 600 kilo? 6.000 Newton, Sir. 6.000 Newton ya. Kemudian ini lip itu kan ditarik dengan tali ya, berarti ada tali ke atas. Nah, ini ada gaya tegangan talinya T ke atas. Kemudian katanya lipnya dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti arah lipnya ke bawah ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, karena memiliki percepatan, maka berlaku hukum berapa Newton? 2 Newton, Sir. Iya, sigma F sama dengan M kali A ya. Oke, sigma F-nya? Sigma F-nya apa?
W dikurang T, Sir. Oke, Zuria ya. W dikurang T. Bagus. Sama dengan M dikali A. Oke, masukkan nilai W-nya. W-nya berarti, ini kurang 1 ya, 6.000 ya. Iya, Sir. Ini 6.000 ini. 6.000 Newton. Berarti 6.000 dikurang T sama dengan masanya 600 baru dikali A-nya 2 ya. Oke, berarti T-nya sama dengan 6.000 dikurang 1.200. 1.200. Berapa T-nya? 4.800. Oke, 4.800. Maka jawabannya adalah C. Bisa untuk contoh soal 1? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Masih berkaitan sama lift. Tapi liftnya bergerak ke atas katanya. Gampang lah ya. Berarti kita tetap pakai persamaan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya apa? T dikurang W. T dikurang W, Sir. Oke, good. T dikurang W-nya berapa? 1.000 Newton, 1.000 Sir. Newton, Sir. Oke, 1.000 ya. Masanya 100, percepatannya 4. Berarti T sama dengan 400 ditambah 1.400, Sir. Oke, T-nya berarti 1.400. Gampang lah ya. Gampang, Sir. Gampang, Sir. Mantap. Oke, sekarang aplikasi hukum Newton yang berikutnya adalah benda yang ditarik ya, dihubungkan dengan tali. Masih ingat ya? Pertama, kita cari apanya dulu ini? Yang ditanya apa nih? Oke, TA sama TB-nya ya, berapa? Nah, untuk mencari TA dengan TB, berarti kita harus cari dulu percepatannya. Oke, maka percepatan, ini kan berlaku hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Oke, maka A-nya adalah, berapa F-nya? 24, Sir. Oke, 24. Masanya berapa? 8, 8. Oke, berarti A-nya berapa? 3, Sir. 3 meter per sekon. Oke, 3 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita cari gaya tegangan talinya ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini. Untuk benda yang 1 kilo. Nah, kalau benda 1 kilo kita gambarkan gayanya ini kan gini dia. Nah, ini ada TB. Jadi yang horizontal hanya bekerja gaya tegangan tali aja. Maka di sini sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? TB, Sir. Iya, hanya TB. Oke. TB sama dengan M kali 3, Sir. kali A ya. Berarti M-nya berapa? 1 dikali A, Sir. M-nya 1 ya. Ini yang 1 kilo ya. M-nya 1 dikali 3. Berarti TB-nya adalah 3 Newton. Newton. Oke. TB 3 Newton. Oh, udah pasti inilah. Ya kan? Tapi kita buktikanlah TA-nya. Benar nggak 9? Sekarang perhatikan yang ini. Untuk benda yang 2 kilo. Untuk benda yang 2 kilo, Pak gambarkan dulu.
Ini 2. Ini ada gaya tegang tali si TB. Ya kan? Ini ada gaya tegang tali TA. Nah, gitu dia. Diagram gayanya. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? TA kurang TB, Sir. Oke, good. TA dikurang TB sama dengan M kali A. Maka TA dikurang TB-nya 3, M-nya 2 ya. Percepatannya 3. Percepatannya 3 tadi kan? Ya. Maka TA sama dengan 2 dikali 3, 6. Negatif 3 pindah ke kanan berarti tambah 3. Maka TA-nya? 9, Sir. Iya. Bisa untuk contoh soal yang ketiga? Bisa, Sir. Oke, good. Kita lanjut. Oke, masih seperti soal yang tadi, tapi yang ditanya adalah perbandingannya. Kalau tadi tegangan talinya, ini perbandingannya. Sama aja sih. Berarti kita harus cari tegangan talinya dulu, baru kita bandingkan ya. Jadi untuk ngejawabnya sama, kita cari dulu percepatannya, A-nya. Berarti A-nya berapa ini? F-nya berapa? 10. 10. 10. Masanya berapa? 10, Sir. Oke, 10. Berarti A-nya itu 1 ya. 1 meter. Oke. Nah, sekarang perhatikan benda A. Benda A ini bekerja gaya tegangan tali ke kanan ya. Kita buatlah TAB lah ya. Nah, ini yang mau kita bandingkan. Jadi yang mau kita bandingkan adalah TAB banding TBC. Ya, ini yang mau dicari ya. Berarti berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? TAB, Sir. Oke, TAB. Berarti masanya masa si A. Berapa itu? 5 dikali 1, Sir. 5 ya. Oke, 5 dikali A-nya berapa tadi? 1 ya. Oke, berarti TAB-nya dapatnya 5 Newton. Kita cari TBC sekarang ya. Ini ada benda B. Ini ada gaya tegang tali TAB. Kemudian ke kanan ada gaya tegang tali TBC ke kanan. Gitu ya. Oke, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? TBC dikurang TAB. TBC dikurang TAB. Iya, TBC dikurang TAB sama dengan M dikali A. TBC dikurang TAB-nya 5 ya. 5 sama dengan M-nya, M si B berapa? 3 ya? 3 3 dikali 1 ya. Berarti TBC-nya 8. iya, 8. Maka perbandingan TAB banding TBC adalah 5/8. iya, 5/8. Oke. Dodol ya. Bisa untuk yang soal nomor 4? Bisa, Sir. Oke, good. Lanjut ke penerapan hukum Newton yang lain. Ini adalah balok yang disusun rapat kemudian diberikan gaya. Kalau seperti ini maka yang terjadi adalah terjadi gaya kontak ya antar balok. Nah, jadi balok A mendorong balok B. Maka di sini
Kalau Bapak ilustrasikan diagram gayanya, si A ngasih gaya aksi FAB lah kita bilang, tekanan ya. Balok B ngasih gaya reaksi ke kiri. Nah, ini gaya aksi reaksi hukum 3 Newton. Ini bisa kita buat FB ke A. FBA ya. Gitu. Kemudian si B sama C. Berarti B-nya ngasih gaya. Oh, ini Bapak hapus dulu. Ini F B ke A. Ini adalah ke sana F B ke C ya, gaya aksi benda B. Sorry, kecil dia. Hilang dah. Mana tadi? Ini dia. Ini B ke C ke kanan ya. Baru ini gaya C ke gaya reaksi balok C ke B ke kiri. Nah, ginilah kira-kira gambar diagram gayanya untuk gaya kontaknya. Berapa besar gaya kontak antara balok A dan B? Berarti yang ditanya adalah ini FAB atau FBA, itu besarnya sama. Maka cari dulu percepatan. Nah, tetap kita cari percepatannya. Berarti percepatannya 12 dibagi masanya berapa? 6, Sir. 6 ya? 6, Sir. Oke, 6 ya. Iya, Sir. Berarti percepatannya 2 ya. Oke. Baru kita cari gaya kontaknya. Nah, gaya kontaknya kalau Bapak gambar nih, balok A-nya ya, ini balok A. Ini ada gaya ke kanan, itu adalah gaya F yang 12 Newton. Kemudian ada gaya kontak. Gaya kontaknya itu ke kiri, yaitu gaya kontak, gaya reaksi balok B ke balok A. Namanya FBA, yang ini. Gitu ya. Maka berdasarkan hukum 2 Newton, ayo apa sigma F-nya? F kurang FBA, F Sir. dikurang FBA, Sir. Iya. F dikurang FBA sama dengan MA dikali A ya. Oke, F-nya 12 dikurang FBA gaya kontaknya, kemudian MA-nya 3 ya. 3, Sir. 3 dikali 2. Berarti FBA-nya adalah 6. 12 dikurang 6 ya. Ya 6 lah ya. Oke, berarti 6 Newton. Jawabannya E. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Sekarang kalau kita tambahi pertanyaannya, berapa gaya kontak balok B ke C? Maka bisa kita cari. Nah, ini balok C. Balok C ini yang ini ya. CB sama FBC kan sama aja ya. Untuk balok C, dia hanya menerima gaya kontak, yaitu gaya kontak FBC ya. Udah? Ini untuk yang C. Tapi untuk dapat ini, kita harus cari dulu FBC itu kan besarnya sama dengan FCB ya. Berarti kita harus cari dulu. Gini, tadi kan FAB itu sama dengan
F B ke A ya. BA. Oke. Sama dengan berapa tadi? 6 ya. Oke. Kita cari dulu yang balok B-nya. Balok B-nya Bapak taruh di sini. Balok B-nya ini ada gaya FAB ke kanan. Kemudian ada gaya FC ke B ya. Iya, Sir. Iya. Ke kiri. Gitu kan? Gaya apa diagram gayanya. Berarti sigma F-nya apa sigma F-nya? FAB dikurang FAB kurang FCB, Sir. Oke, FAB dikurang FCB sama dengan MB kali A ya. FAB tadi 6 ya. Dikurang FCB. MB-nya 2 ya. 2, Sir. 2 dikali 2. Berarti FCB-nya adalah 6 dikurang 4 ya, 2 ya. 2, Sir. Iya. FCB-nya 2. Berarti kalau FCB-nya 2, maka FBC-nya 2, Sir. 2. iya, 2 juga gitu. Bisa? Bisa, Sir. Bisa. Oke. Jadi gaya kontak di sini 6, di sini 2. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini gampang lah kalau cari percepatannya aja ya kan. Nah, A-nya sama dengan 150 dibagi 75, Sir. 75. Sir. Berapa? 2, Sir. Iya. Kalau ditanya gaya kontaknya antara balok A dengan B, berarti kita gambarkan garis gayanya, diagram gayanya. Ini ada gaya 150, kemudian ini ada gaya kontak FBA misalkan gini. Kalau ini A, ini B. Berarti sigma F-nya apa? 50 kurang FBA. 100 BA, Sir. Iya, sama dengan 45 dikali 2. 2, Sir. Iya. FBA-nya sama dengan 150 dikurang 90 ya. 60. Berapa? 60, Sir. Oke, good. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Wah, ini kayak soal yang pertama tadi sih ya. Cari dulu percepatannya. A sama dengan 5 Newton ya. Gayanya dibagi masanya berapa? 2, 1, 2. Berarti 5. 5, Sir. Oke, berarti 1 ya. Iya, Sir. Oke. Sekarang kita cari dulu gaya kontak antara balok A dengan balok B. Nah, ini gaya kontak. Ini ada F, gaya reaksi balok B ke A ya. Ini ada gaya dorong si F. Sigma F-nya apa? 5 kurang FBA, Sir. Iya, F dikurang FBA. Sama dengan MA-nya 2 ya? 2, Sir. Iya, 2 dikali 1. Berarti ini 5 dikurang FBA sama dengan 2. Berarti FBA-nya adalah 3. 3, Sir. 3, Sir. Oke. Sekarang yang ditanyakan gaya kontak CB ya. Berarti kita gambar balok B. Ini ada gaya aksi balok A ke balok B. Ini ada gaya reaksi dari balok C ke B ya. Oke. Sigma F-nya berarti? FAB dikurang FAB kurang FCB. Iya. Oke, sama dengan MB ya, dikali A. Oke.
FAB-nya 3 sar. 3 ya. Tiga, FBA sama dengan FAB besarnya. Kurang FCB sama dengan MB-nya 1 ya. 1. Oke, 1 kali 1 ya. Berarti FCB-nya berapa? 2 sar. 2 Newton. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ada yang bisa nih soal yang ini. Oke. Ada yang bisa nggak? Di benda miring itu sar. Iya, ini bidang miring. Nah. Oke deh. Yang ke sini apa kemarin? Rumusnya yang ke bawah. M G kali apa? Ingat nggak? Sin? Iya, sin theta 2. Yang ini, tetanya, theta 2. Baru yang ke sini, MG kali sin theta, theta 1. 1 sar. Iya. Udah? Yang ini tahu? Udah sar. Oke. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Katanya sistemnya bergeraknya ke kiri. Berarti ke sini ya, bergeraknya ke sini. Ke sebelah sini dia. Berarti mana yang besar? Sigma F-nya? M1. Apa? MG sin theta alpha. MG sin theta. Theta 1 sar. Iya, Satu. theta 1 dikurang. Kurang MG sin sin theta 2. Oke, MG sin theta 2 sama dengan apa tuh? M dikali A sar. M kali A sar. M-nya M apa? Ini M. Ini ada M. Ayo. M1 sar. 1. Hah? Gimana? M1 sar. M1. Kalau masanya dikemanakan? Dijumlahin masanya. Ya kan? Iya sar. Kalau ini M berarti masanya jadi 2M. 2M. Oke, baru dikali A. Bisa ini enggak? Bisa sar. Nah, jadi masanya itu harus dijumlahkan. Ya, sama kayak tadi konsep yang tadi kan semua masanya dijumlahkan kan. Nah, ini M-nya kita bisa coret aja. Oke. Berarti A sama dengan Sin theta 1 dikurang sin theta 2 sar. 2-nya kemana? Ayo, berarti kan setengah ya. Sepakat? Setengah. Sar. Oke, G Bapak keluarkan tuh G-nya. Ini ada G, berarti kan G buka kurung gitu kan? Iya sar. Sin theta 1 kurang sin theta 2. theta 2. Oke. Ini bisa? Bisa sar. Bisa sar. Sekarang lihat benda 1. Benda 1 ini ada gaya tegang tali. Nah, ke sana. Oke, kita pakai yang benda 1 aja. Benda 2 juga boleh. Lihat benda 1 ya. Kalau benda 1 berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? Benda 1. MG sin theta 1 dikurang dikurang T sar. Ah, good. MG sin theta 1 dikurang T ya.
kurang T sama dengan M kali A. Gitu ya? Iya, Sar. Oke. Kan yang mau ditanya T-nya kan? Berarti T sama dengan MG sin theta 1 kurang ya? MA. Cocok? Cocok, Sar. Cocok, Sar. Oke. Berarti MG sin theta 1 dikurang M, kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya ini kan? Oh iya, Sar. Ya kan? Oke. Berarti jadi apa? Setengah G. Setengah G. Kali theta 1. Oke. Sin theta 1 kurang sin theta 2. Udah? Sudah? Sudah, Sar. Oke. MG sin theta 1 dikurang setengah MG sin theta 1. Berapa jadinya? Setengah, Sar. Setengah MG sin theta 1. Sepakat? Sepakat, Sar. Oke. Min setengah MG dikali min sin theta 2 jadi apa? Positif jadinya ya? Positif. Iya. Positif setengah MG sin sin. theta 2. Iya, good. Theta 2. Oke. Kita keluarkan apanya? Setengah MG, Sar. Setengah MG-nya. Iya. Berarti tinggal sin theta 1 ditambah sin Tambah sin theta 2. Theta 2, Sar. ya. Bola. B, Sar. Iya. Bisa? Bisa, Sar. Oke, mantap. Bapak rasa karena waktu sudah habis dan semua aplikasinya kayaknya sudah ya, di bidang miring udah, katrol, tali dengan tali juga udah. Bapak rasa cukup sekian lah yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian nanti dalam mengerjakan soal ulangan hariannya. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.